Selamat datang. Oke, hari ini kita langsung aja ya. Kita mau bahas sebuah cara yang cukup cerdas nih buat kelola sumber daya pesisir kita. Biar berkelanjutan gitu. Betul. Fokus kita kali ini dari sebuah penelitian Universitas Hasanuddin tahun 2012. Ini lihat potensi gabungin konservasi mangrove sama budidaya kepiting bakau. Atau istilah kerennya itu silvofishery. Lokasinya di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ya, Pangkep. Kita kan tahu ya, mangrove itu penting banget, tapi sayangnya sering diubah jadi tambak. Bisa rusak lingkungannya. Ya, itu masalah umum. Nah, pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya ya kita bisa manfaatin mangrove tapi nggak sampai merusaknya gitu? Nah, ini dia tantangannya. Silvofishery ini muncul sebagai salah satu jawaban lah ya. Konsepnya tuh pinter. Gimana tuh? Jadi ini bukan cuma nanam mangrove di pinggir tambak, bukan. Tapi sistem yang terintegrasi. Coba bayangin gini deh. Oke. Sebagian kecil area aja, mungkin ya sekitar 20% lah, itu dipakai buat budidaya kepiting. 20% ya? Iya, sedikit aja. Tapi 80% sisanya itu dibiarin jadi hutan mangrove utuh yang berfungsi penuh secara ekologis. Oh, jadi kita bisa dapat dua hal dong ya, ekonomi dari kepitingnya, terus fungsi lingkungannya juga tetap jalan dari mangrove yang 80% itu. Tepat. Prinsipnya gitu. Tapi ya tentu ada caranya. Nah, itu dia. Apa sesimpel bagi lahan gitu aja, kepitingnya otomatis oke gitu hidup di sisa area mangrove itu? Pertanyaan bagus. Kuncinya ya didesain sama pengelolaan yang pas. Mangrove yang sehat itu justru bisa menyediakan pakan alami. Oh, gitu ya? Efisiensinya, pakai cuma 1/5 lahan buat untung ekonomi langsung, tapi 4/5 sisanya itu tetap kasih layanan ekologis yang penting banget. Jauh beda ya sama kalau dibabat semua jadi tambak. Jelas, ini kan dapat nilai ganda dari satu area yang sama gitu. Oke. Dan milihnya kepiting bakal atau sekilas peek ya nama ilmiahnya, ini juga bukan sembarangan kan? Betul sekali. Nilai ekonominya tinggi dan emang habitat aslinya ya di situ, di mangrove. Iya, pas banget. Sip. Nah, terus gimana nih hasil penelitian Unhas ini waktu mereka coba lihat ide silvofishery ini di lapangan Pangkep? Oke, jadi tim peneliti ini turun ke 5 lokasi potensial. 5 ya? Di mana aja tuh? Ada Tekolabua, terus Pundata Baji, Kanaungan, Bawasalo, sama Tamarupa. Di sana mereka ukur banyak hal. Apa aja tuh yang diukur? Ya, faktor-faktor penting lah. Kualitas airnya, misalnya tingkat keasinan atau salinitas, terus oksigen terlarutnya. Dan gimana hasilnya? Ternyata kondisinya cukup bagus buat kepiting di semua lokasi itu. Salinitasnya antara 25-29 ppt, oksigennya 4,6 sampai 7,3 ppm. Cocok lah. Oke. Selain air? Mereka juga periksa kondisi tanahnya, terus seberapa rapat pohon mangrove-nya, bahkan sampai lihat hewan-hewan kecil di dasar perairan. Oh, yang namanya bentos itu ya? Iya, betul, bentos. Itu juga indikator kesehatan ekosistem kan? Nah, terus pas semua data biofisik ini dianalisis, gimana kesimpulannya? Nah, ini bagian menariknya. Hasilnya itu sangat menjanjikan. Oh ya? Semua lokasi yang diteliti itu ternyata layak buat dikembangin silvofishery kepiting bakau. Wah, bagus dong. Ada yang lebih bagus dari yang lain? Ada. Lebih detailnya, 2 lokasi itu dapat nilai S. Sangat sesuai. Ini skor tertinggi, S1, yaitu Tekolabua sama Bawasalo. Tekolabua dan Bawasalo ya? Oke. Yang 3 lagi? 3 lokasi lainnya juga potensial kok masuk kategori cukup sesuai, atau S2. Itu Pundata Baji, Kanangungan, sama Tamarupa. Jadi nggak ada yang nggak layak ya dari 5 itu? Betul, semuanya masuk kategori sesuai. Ini menunjukkan potensi yang luas di area Pangkep. Yang ditekankan dari data lapangan ini apa ya? Maksudnya signifikansinya gitu. Nah, signifikansinya itu, ini bukan lagi cuma konsep di atas kertas gitu loh. Kelayakan model silvofishery ini ada bukti konkretnya di Pangkep. Jadi udah terbukti di lapangan ya? Bisa dibilang begitu, paling tidak potensinya sangat besar berdasarkan parameter biofisik. Dan ini penting banget karena nawarin solusi praktis. Solusi buat dilema klasik antara, yaitu tadi, kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir. Yang seringnya bergantung sama budidaya ya? Iya, dengan urgensi pelestarian lingkungan, yaitu jaga mangrove kita.
Apalagi kalau kita ingat catatan luas mangrove di Pangkep kan sempat menurun ya karena konversi lahan. Oh iya benar juga. Jadi temuan ini kayak angin segar gitu ya? Bisa dibilang gitu, untuk model pengelolaan yang lebih bijak, lebih berkelanjutan. Jadi ini benar-benar upaya buat, apa ya, menjembatani dua hal yang sering dianggap lawan gitu ya. Ekonomi sama ekologi bisa jalan bareng. Tepat sekali. Penelitian ini jadi contoh gimana sains, data ilmiah bisa jadi dasar yang kuat buat praktik pengelolaan sumber daya yang lebih bertanggung jawab. Penting ya. Iya, ini langkah penting lah buat jaga kelestarian mangrove kita, sekaligus dukung ekonomi lokal secara berkelanjutan. Oke,